Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Gerak. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ya, baiklah. Anissa Fujianti, Ziaul Haq, Fahrin, Ada. Haikal, Hadir. Irwandi, Khairul Azmi, yang tidak hadir? Dan tidak hadir? Baiklah, untuk selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah terlebih dahulu sama-sama kita membaca doa belajar. Ayo semuanya. Baiklah, selanjutnya kita akan membacakan Asmaul Husna agar segala urusan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membacakan Asmaul Husna. Nas'aluka ya
suatu kemudahan dalam segala urusan kita. Sekarang kita akan belajar tentang materi kita hari ini, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak ibu, apakah kalian semua pernah mendengar tentang hari akhir? Pernah. Beriman kepada hari akhir itu termasuk kepada rukun iman yang kelima. Hari akhir adalah berakhirnya suatu kehidupan. Sedangkan beriman kepada hari akhir, ada yang tahu itu apa artinya? Ayo silakan. Sepenuh hati bahwa hari akhir itu akan terjadi dan dunia yang kita tempati ini beserta isinya akan hancur dan kita akan digantikan dengan kehidupan yang kekal abadi yang yaitu akhirat nanti. Jadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan kita di dunia. Baiklah anak-anak semua, belajar terlebih jauh. Sekarang ibu akan memperlihatkan kepada kalian ini adalah indikator daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, di situ menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir dan sampai yang kelima yaitu menghafal dalil nakli tentang beriman kepada hari akhir. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian boleh memperhatikan menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam kiamat, menganalisis proses terjadinya kiamat kubra dengan benar. Yang keempat, menelaah kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar dan menghafal dalil nakli tentang beriman. Kalian bisa memahami seluruh tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baiklah, di sini ada tentang kejadian hari akhir. Ada gambar yang kalian bisa melihat. Sekarang gambar yang pertama itu menunjukkan tentang apa? Gambar yang pertama, ada yang tahu? Silakan dijawab. Gempa bumi. Sekarang yang kedua yaitu gambar yang kedua. Ini menunjukkan gambar tentang apa? Tsunami. Tsunami yang pernah terjadi pada tahun 2004. Dan yang gambar yang ketiga ini kalian bisa melihat ini gambar apa? Longsor. Terjadinya longsor. Dan selanjutnya gambar yang keempat ini menunjukkan gambar apa? Angin puting beliung. Benar, jawaban kalian semua benar. Jadi seluruh gambaran tersebut merupakan contoh daripada hari kiamat. Itu contoh hari kiamat. Kiamat apa? Ada yang tahu? Kiamat Sughra atau kiamat kecil. Benar sekali.
tentang ilustrasinya tentang dahsyatnya hari kiamat. Sekarang ada anak ibu yang tahu apa itu ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat? Surat apa saja yang menjelaskan tentang hari kiamat? Al-Infitar. Ada yang lain? Al-Waqi'ah. Ada yang lainnya? Al-Qari'ah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang dahsyatnya kejadian hari kiamat. Baiklah, sekarang coba satu orang anak ibu yang membacakan surah Al-Infitar tentang hari kiamat. Coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Artinya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Yang dibacakan oleh teman kalian tadi adalah salah satu yaitu surah Al-Infitar ayat 1 sampai 5, yaitu tentang bagaimana kejadian hari kiamat ketika gunung-gunung terbelah, matahari, bintang-bintang yang berjatuhan, dan semua itu kejadian tersebut menghantam bumi. Jadi bagaimana dahsyatnya hantaman baikkah dari langit, dan begitu juga gempa yang kita alami di bumi. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi LKPD kepada kalian dan kalian mengerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi dimulai di sini adalah kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Jadi di LKPD ini ada petunjuk kelompok 1 apa tugasnya, kelompok 2 juga demikian, dan kelompok 3 juga demikian. Jadi kalian melihat tugas ini dan silahkan mengerjakan. Setelah kalian berembuk dengan teman-teman, nanti kalian akan mempresentasikan ke depan apa yang sudah kalian rumuskan atau buat bersama teman-teman. Setelah Ibu akan membagikannya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua. Dan kelompok ketiga. Baiklah, bagaimana tugasnya kelompok 1? Ditulis di sini di LKPD-nya, kita perhatikan, buka LKPD-nya. Jadi tugas kelompok 1 yang pertama sekali di situ menjelaskan pengertian hari akhir. Pengertian menurut bahasa, pengertian menurut istilah. Setelah itu mengidentifikasi macam-macam hari kiamat tersebut, ada berapa macam kelompok hari kiamat, kan? Akan dikerjakan. Sudah paham kelompok 1? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang yang kelompok 2. Yang kelompok 2 tugasnya di sini yaitu menyebutkan, coba lihat LKPD-nya, buka LKPD-nya. Tugas kelompok 2 yaitu menganalisa proses kejadian hari kiamat kubra dan menelaah tentang kehidupan manusia setelah hari kiamat. Itu kan tugasnya? Sudah paham? Yaitu merangkum tadi, merangkum isi kandungan
Quran surah Al-Infitar, merangkum isi kandungan surah Al-Waqiah, dan merangkum isi kandungan surah Al-Hajj dan surah Al-Qari'ah. Silahkan dikerjakan. Sudah paham? Sudah. Silahkan dikerjakan. Baiklah, ada ibu coba diperhatikan sebentar. Kalian tadi ibu sudah memberikan LKPD. Kalian menulis atau mengerjakan tugas sesuai dengan yang dituliskan di LKPD. Selanjutnya, sambil kalian menulis tugas kalian, ini ibu melihat di tangan ibu ada observasi. Di sini observasi ibu menilai kalian yang bekerja sama dengan teman-temannya dalam membuat tugas. Jadi ada penilaian sama ibu. Jadi di sini tidak ada yang tidak bekerja sama, semuanya bekerja sama. Jadi ibu akan menilai.
Ya, sudah selesai semua? Sudah? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita presentasikan ke depan tugas kalian tadi, sekarang coba satu orang di kelompok ini menghafalkan surah Al-Fatihah. Yang lainnya silakan disimak, benar tidak? Baik, terima kasih untuk kelompok 3 telah menghafalkan surah tadi tentang surah Al-Qari'ah. Sekarang kelompok 2, silakan satu orang menghafalkan surah Al-Qari'ah. Yang lainnya silakan menyimak bacaan temannya. Coba salah satu kelompok 1 menghafalkan surah Al-Qari'ah, yang lainnya menyimak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yaqumun nasu kal-farasyil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Baiklah, surah Al-Qari'ah tadi yang kalian dihafalkan oleh beberapa teman kalian merupakan salah satu surat tentang hari kiamat itu sendiri, tentang kejadian hari kiamat. Untuk selanjutnya, marilah kita mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan tadi bersama kelompok masing-masing. Sekarang Ibu persilakan dulu kelompok pertama untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan semuanya kelompok 1 maju ke depan. Lihatnya ke sana semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, pengertian iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari akhir berarti hari berakhirnya kehidupan. Sedangkan menurut istilah, beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia yang kita tempati beserta isinya ini akan hancur dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi sebagai tempat atas segala amal perbuatan di dunia. Ya, hari kiamat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kiamat kubra disebut dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kerusakan atau kehancuran suatu yang menjadi bagian dari akar ini. Contohnya, meninggalnya manusia, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan bencana alam lainnya. 2. Kiamat kubra disebut dengan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya.
Baiklah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tugas kelompok mereka. Jadi sekarang adakah yang bertanya? Ya, baik, silakan ditanyakan dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya kepada kelompok 1. Apakah ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat? Bagus. Kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1, apakah ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat? Ada yang bisa menjawab? Ayo, silakan dijawab. Ya, silakan. Tidak ada selain Allah. Itu jawaban dari kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan? Ada? Ayo, silakan ditambahkan dari kelompok 2. Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya, bahkan Nabi pun sekalian. Itu tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat tersebut. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu sendiri. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya? Tadi kelompok 3, kelompok 2, ada yang ingin bertanya? Jelaskan bagaimana dalil akli tentang kiamat menurut ahli geologi. Ayo, silakan dijelaskan pengertian hari kiamat menurut ahli geologi. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Menurut ahli geologi, di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus menekan ke arah luar bumi. Akan tetapi, bumi itu sendiri mendapatkan tekanan atmosfer dari luar atau permukaan sehingga terjadinya keseimbangan. Namun, diperkirakan tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, bahkan tak berdaya lagi, yang akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang dahsyat dan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Ada lagi? Tidak ada. Yang pertama sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Sekarang kita beri aplaus kepada kelompok pertama. Selanjutnya kita mintakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Pertama, tanda-tanda kiamat kubra. Tanda kiamat kubra adalah yang pertama, matahari terbit dari barat, dan yang kedua, munculnya binatang aneh yang dapat berbicara dengan kepada manusia. Ketiga, keluarnya Imam Mahdi. Keempat, keluarnya Dajjal, pendusta dan penipu. Kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keenam, turunnya Nabi Isa ke dunia untuk membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara bumi sudah tidak teratur sebab sudah mendekati keruntuhannya. Banyak manusia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. 1. Alam barzakh yaumul barzakh. Alam barzakh yang dikenal alam kubur, dan di alam kubur manusia akan bertemu dan dianyai dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. 2. Yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats, hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan dari alam kubur. Waktu membangkitkan, kondisi setiap manusia akan berbeda-beda sesuai dengan keimanan dan amal perbuatan di dunia. 3. Yaumul Mahsyar atau Yaumul Mahsyar, yaitu hari kumpulnya manusia yang telah dibangkitkan dari alam kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar, untuk dihadiri semua manusia pada saat itu. Sana matahari didekatkan kepada manusia, dan manusia dibanjiri keringat kecuali orang-orang yang mempunyai amalan.
keempat ilmu midan, yaitu timbangan. Tadi timbangkan seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima adilan dan balasannya masing-masing. 5. Surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik yang di dalamnya penuh dengan nikmatan yang melebihi nikmat dunia. Neraka sebagai balasan amal buruk, yaitu balasan orang yang banyak melakukan dosa sehingga mereka akan rasakan azab yang sangat pedih. Presentasikan kelompok kerja kelompok ini. Apakah ada yang bertanya? Jelaskan bagaimana dalil akli yang menurut ahli fisika. Dalil akli menurut Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut teori alam, sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan semua kehidupan di dunia ini adalah matahari. ya, bagus. Ada Ada yang ingin lagi bertanya? ada lagi? Silakan. Saya ingin bertanya apa perjalanan? Sebutkan. Sebutkan perjalanan yang dialami tidak manusia adalah kiamat. Pertanyaannya tadi bagaimana perjalanan kehidupan manusia setelah terjadinya hari kiamat? Berarti perjalanan hari kiamat akan dijawab. Ada kelompok 3. Pertama, alam barzah, yaitu ilmu barzah. Alam barzah adalah alam kuburan. Yang kedua, ilmu ba'ats, yaitu hari di mana semua makhluk yang akan dibangkitkan dari dalam kubur. Yang ketiga, ilmu ba'ats, ataupun ilmu manusia, yaitu hari dikumpulkan manusia yang telah dibangkit dari alam kubur. Empat, ilmu hilal, yaitu timbangan hari timbangan seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima adilan dan balasan masing-masing. 4. Surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik dan neraka sebagai balasan amal buruk. Ada yang lagi ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bila tidak ada, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Isi kandungan Quran Surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 5. Menerangkan kondisi ketika hari kiamat di mana langit-langit terbelah dan bintang bersebaran dan samudra meluap dan kuburan terbongkar. Maka saat itu manusia akan menyadari yang ia lalui, yang ia lalaikan. 2. Isi kandungan surah Al-Waqiah ayat 4 sampai 5. Allah menyebutkan dua benda yaitu bumi dan gunung-gunung bumi mengalami gempa hebat, sedangkan gunung-gunung hancur subur. Jika tidak langsung menyatakan bahwa pada hari kiamat bumi mengalami gempa sehingga meluluh dan takkan gunung yang berdiri kokoh. 3. Isi kandungan Quran surah Al-Hajj ayat 7. Isi kandungan Quran surah Al-Hajj ayat 7 menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan akan datangnya hari kiamat itu sendiri, serta pada hari kiamat semua orang bakal dibangkitkan lagi kubur oleh Allah SWT. 4. Isi kandungan surat Al-Qari'ah ayat 10 sampai 11. Selesai terjadinya ada yang menunjukkan bahwa peristiwa kiamat adalah merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu manusia bagaikan debu-debu yang berterbangan dan bagai bulu yang dihambur hembuskan. Baiklah, ada yang ingin bertanya? ayo. Ya, Saya ingin menanyakan kepada kelompok 3. Apakah kenapa di dalam surat Al-An'am gunung-gunung digambarkan seperti bulu yang berhamburan?
Jika sudah masuk pertanyaan yang kedua, karena belum ada sesuatu yang lebih berat, dulu adalah sesuatu yang sangat ringan, sehingga bisa dibayangkan pada setan kiamat pada saat itu, sehingga gunung diibaratkan seperti bulu yang membentang. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Al-Quran menjelaskan tentang kejadian kiamat. Surah yang menjelaskan kejadian kiamat pertama Al-Quran surah Al-Imran, kedua Al-Quran surah Al-Waqiah, ketiga Al-Quran surah Al-Hajj, keempat Al-Quran surah Al-Fatihah. Kelompok 14 sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan kita memberikan tes kepada kelompok 3. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan pada kalian di sini ada penilaian, yaitu penilaian diri masing-masing dan penilaian antar teman. Silakan diisi. Silakan diisi penilaian diri masing-masing semua dan penilaian antar teman ya. Sekarang kelompok yang 1, silakan diisi penilaian diri dan penilaian antar teman. Sudah, sekarang dikumpulkan yang penilaian tadi. Sudah selesai? Sudah? Silakan dikumpulkan. Baiklah, anak-anak Ibu, setelah kita belajar tentang hari kiamat, adakah bisa menyimpulkan apa itu tentang hari kiamat? Kesimpulan daripada hari kiamat itu sendiri. Silakan disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkannya? Oke. Ya, silakan. Jadi kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini termasuk manusia. Ya, bagus. Ada yang lain yang ingin menyimpulkan? Silakan. Saya Ya, baik, silakan. hari kiamat ada dua, kiamat surga dan kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra: matahari terbit dari barat, munculnya binatang aneh yang dapat bergerak ke manusia, keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, 5 keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 6 turunnya Nabi Isa, turunnya untuk menjelaskan kenabian Muhammad SAW, 7 ke dalam bumi sudah tidak teratur sebab sudah mendekati kerukuhannya. Ya, silakan. Hari kiamat ini ada yang Bagus. Semua jawaban dari yang kalian ucapkan tadi itu benar semua. Jadi Ibu akan menguatkan sedikit tentang beriman kepada hari akhir. Yang pertama, hari akhir itu sendiri berarti hari berakhirnya kehidupan di dunia. Sedangkan pengertian beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia yang kita tempati ini beserta isinya akan hancur
binasa dan akan digantikan dengan kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat, sebagai tempat balasan dari amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Dan hari kiamat tersebut juga dibagi kepada dua macam, yaitu yang pertama tadi kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Dia contoh daripada tanda-tanda daripada kiamat kubra seperti gempa bumi, meninggalnya seseorang, angin puting beliung, dan tsunami yang kita rasakan pada tahun 2004 yang lalu. Itu merupakan tanda-tanda ataupun merupakan contoh daripada kiamat sugro. Kita mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekarang Ibu akan membagi tugas evaluasi pembelajaran kita hari ini. Kalian boleh mengisi di lembaran yang Ibu bagikan ini. Mengerjakan baiklah, sekarang ini sudah selesai. Baiklah, untuk selanjutnya kita tadi sudah belajar tentang beriman kepada hari akhir, sudah sampai evaluasinya. Jadi di sini Ibu inginkan kalian menulis apa kesan dan pesan tentang pembelajaran kita beriman kepada hari akhir hari ini. Bagaimana kesan dan pesan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan ditulis. Baiklah, untuk selanjutnya tugas kalian di rumah, yaitu yang pertama sekali tugas kalian menghafal surat Al-Infitar ayat 1 sampai 5 beserta terjemahannya. Yang kedua, menghafal surat Al-Hajj ayat ke-4 dan ke-7 sampai ke-7. Yang pertama, tugas kalian menghafal surah Al-Infitar ayat 1 sampai 5 beserta terjemahannya dan surat Al-Hajj juga beserta terjemahannya. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam
pelajaran kita